Pernah ngerasa nggak sih penjualan bisnis Anda kelihatannya lancar jaya, tapi pas cek rekening, kok tipis-tipis aja? Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng rahasia keuangan bisnis yang sehat. Yuk, kita mulai! Kayaknya banyak yang ngalamin ini ya. Penjualan jalan terus, omset kelihatannya oke, tapi pas lihat saldo, malah jadi bingung sendiri. Duitnya kemana semua ya? Kalau ini yang lagi Anda rasain, tenang, Anda nggak sendirian. Dan kita akan bahas solusinya. Oke, kita anggap aja ngurusin duit bisnis itu kayak ngejaga kesehatan. Perlu ada check up rutin kan? Nah, langkah pertama ini yang paling penting. Ini fondasinya. Ini dia nih, aturan nomor 1. Mungkin kedengarannya sepele, tapi ini wajib hukumnya. Bukan cuma saran ya, tapi aturan main kalau mau bisnisnya serius. Nyampurin uang buat bayar kontrakan sama uang modal usaha, wah, itu resep paling cepat buat bikin keuangan berantakan. Gampang kok, ada 3 langkah praktis yang bisa langsung Anda coba hari ini. 1. Buka rekening bank khusus buat bisnis, biar jelas. 2. Gaji diri sendiri secara rutin. Anggap aja Anda itu karyawan pertama di bisnis Anda sendiri. Dan yang ketiga, disiplin. Pokoknya, semua transaksi bisnis harus wajib lewat rekening itu. Kelihatannya simpel, tapi percayalah, efeknya luar biasa. Oke, sekarang keuangannya udah rapi terpisah. Terus apa? Nah, sekarang waktunya kita belajar baca angka-angkanya. Anggap aja laporan keuangan itu kayak dashboard mobil Anda. Dari situ kita bisa tahu seberapa kenceng kita lari, bensinnya sisa berapa, dan mesin bisnis kita sehat atau enggak. Yang pertama dan paling umum, laporan laba rugi. Ini tuh simpelnya kayak rapor bulanan bisnis Anda. Jawabannya buat pertanyaan, bulan kemarin saya untung atau rugi sih? Di sini semua pendapatan dikurangin semua pengeluaran. Hasil akhirnya ya itu, untung atau buntung. Berikutnya ada yang namanya neraca. Gini deh, kalau laporan laba rugi itu ibarat video perjalanan bisnis selama sebulan, nah neraca ini fotonya, jepret. Dia ngasih lihat potret kesehatan total bisnis Anda di satu titik waktu tertentu. Isinya apa? Aset yang Anda punya dibandingin sama utang yang Anda tanggung. Dan yang satu ini, laporan arus kas. Mungkin ini yang paling krusial dari semuanya. Kenapa? Karena banyak banget loh, bisnis yang kelihatannya untung di atas kertas, tapi ujung-ujungnya bangkrut. Penyebabnya? Kehabisan duit cash. Laporan ini ngelacak uang real yang masuk dan keluar. Ingat ya, laba itu bisa jadi cuma angka di kertas. Tapi uang kas itu fakta yang nggak bisa dibantah. Nah, setelah kita bisa baca dashboard ya, sekarang kita pakai angka-angka itu buat jawab pertanyaan paling mendasar buat semua pengusaha. Sebenarnya, bisnis gue ini beneran bisa jalan dan ngasilin duit nggak sih? Untuk jawab pertanyaan tadi, kita harus bedah dulu biayanya. Ada 2 jenis. Pertama, biaya tetap. Nah, ini nih yang biasanya bikin pusing. Kayak sewa tempat, gaji karyawan, mau ada penjualan atau enggak, biaya ini tetap harus dibayar. Kedua, biaya variabel. Ini bisa dibilang biaya yang baik, karena dia cuma muncul kalau ada penjualan. Contohnya kayak bahan baku atau ongkos kirim. Setelah kita tahu 2 jenis biaya tadi, kita bisa hitung angka ajaib kita, yaitu titik impas atau break-even point. Simpelnya, ini adalah target penjualan minimal biar Anda nggak rugi. Belum untung ya, tapi pas-pasan nutupin semua biaya. Setiap penjualan di bawah angka ini, itu rugi. Dan setiap penjualan di atasnya, nah itu baru keuntungan bersih buat Anda. 417, angka apa ini? Ini bukan nomor undian. Buat sebuah bisnis kerajinan kulit, ini adalah jumlah produk yang harus mereka jual setiap bulan. Bukan buat untung loh, tapi cuma buat nutupin semua biaya operasional, cuma buat impas. Coba deh bayangin, kalau Anda tahu persis angka impas buat bisnis Anda, pasti cara Anda ngambil keputusan bakal beda banget kan? Oke, anggaplah bisnis Anda udah stabil, udah ngelewatin titik impas tadi. Keren, selamat. Tapi perjalanan belum selesai. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar bisnis ini bisa makin gede? Nah, kita butuh bahan bakar buat tumbuh. Pertanyaannya, dari mana dapatnya? Secara umum, sumber dana itu cuma dari 2 tempat. Pertama, dari kantong sendiri atau pendanaan internal. Bisa dari tabungan pribadi atau keuntungan bisnis yang diputerin lagi. Kedua, dari kantong orang lain atau pendanaan eksternal. Ini bisa dari pinjaman bank atau dapat suntikan dana dari investor. Dua-duanya punya plus minus yang beda banget. Nah, kalau milih jalur eksternal, biasanya Anda bakal dihadapkan sama 2 pilihan besar ini. Opsi pertama,
utang. Anda pinjam duit, nanti dibalikin plus bunga, tapi enaknya bisnis Anda tetap 100% jadi milik Anda. Opsi kedua, ekuitas. Anda dapat dana segar dari investor, nggak perlu nyicil, tapi sebagai gantinya Anda harus rela ngelepas sebagian kepemilikan bisnis. Jadi ada bagian kue bisnis Anda yang jadi milik investor. Oke, katakanlah Anda udah mantep butuh dana dari luar. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang super praktis. Gimana caranya ngetuk pintu dan minta pendanaan dengan cara yang benar? Satu hal yang perlu diingat, mau itu bank atau investor, pertanyaan di kepala mereka itu sama. Kalau saya taruh uang di sini, uang saya aman nggak? Bisa balik modal plus untung nggak? Nah, tugas Anda adalah meyakinkan mereka kalau jawabannya adalah iya, tentu saja. Dan semua itu dimulai dari persiapan yang matang. Anggap aja ini amunisi yang harus Anda siapkan. Anda butuh proposal bisnis yang meyakinkan, laporan keuangan yang rapi. Nah kan, semua yang kita bahas di awal tadi kepake banget di sini. Dokumen legal yang lengkap, analisis titik impas, dan kalau ada, jaminan yang bisa Anda tawarkan. Kalau semua ini udah siap di tangan, Anda datang ke mereka bukan lagi sebagai pemohon, tapi sebagai calon mitra bisnis yang bisa dipercaya. Jadi, dari mulai misahin rekening, belajar baca dashboard keuangan, sampai tahu gimana cara cari pendanaan, sekarang Anda udah punya peta jalannya. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai. Coba dipikirin, langkah kecil apa yang bakal Anda ambil minggu ini juga buat membawa bisnis Anda naik kelas.